Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ejilin Rifka Christine dengan IPM 11. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penulisan kata singkatan yang baik dan benar. Perkenalkan, nama saya Desi Indriani dengan NPM 30 yang nantinya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD berperan penting dalam pengendalian etika berbahasa dan tulis, sehingga informasi yang dimaksudkan dapat dipahami dan disampaikan secara terfokus dan menyeluruh. Pedoman ini dimaksudkan agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penulisan kata singkatan yang baik dan benar. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih, sedangkan akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, ataupun pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Contohnya, Abdul Haris Nasution kita singkat menjadi AH Nasution. A.H.Nasution. Jadi, di setiap unsur singkatan itu harus kita ikuti tanda titik. Yang kedua, singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, kartu tanda penduduk kita singkat menjadi KTP. Yang ketiga, singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Contohnya, Sapardi Djoko Darmono kita singkat menjadi SDD tanpa tanda titik. Keempat, singkatan yang terdiri atas lebih dari dua huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Contohnya, dan lain-lain kita singkat menjadi DLL dan diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Contohnya, atas nama kita singkat menjadi ANA titik N titik. Yang berikutnya, singkatan satuan ukuran, takaran, dan timbangan, lambang kimia, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya, kilogram kita singkat menjadi KG. Yang berikutnya, singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan dua huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Contohnya, Gedung Tabrani, kita singkat menjadi GD titik Tabrani. Kemudian, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, Kalimantan Tengah, kita tulis Kalteng, namun kita awali dengan huruf kapital, yaitu K-nya yang kapital. Yang berikutnya, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya, pemilihan umum, kita singkat menjadi pemilu, namun di awal kata tidak menggunakan huruf kapital. Berikutnya adalah penulisan angka dan bilangan yang baik dan benar. Yang pertama, angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab itu seperti yang kita ketahui, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan angka Romawi itu angka yang menggunakan huruf. Bisa dilihat di contoh ya teman-teman. Kemudian yang kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Kemudian, koleksi pribadi saya lebih dari 1000 buku. Kemudian yang ketiga, angka digunakan untuk menyatakan ukuran seperti panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai seperti nilai uang dan presentase, misalnya 0,5 cm dan 5 kg. Yang keempat, bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului kata sebanyak, sejumlah, dan sebesar atau diubah susunan kalimatnya. Misalnya, sebanyak 2.500 orang peserta diundang panitia.
Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, sebanyak 500.000 dosis vaksin telah didistribusikan ke beberapa wilayah. Nah, 500.000 merupakan bilangan yang besar, oleh karena itu dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Keenam, angka digunakan sebagai bagian dari alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Kartika 1, nomor 15. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci, misalnya bab 2 pasal 3 halaman 13. Yang kedelapan, penulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi dapat ditulis sebagai berikut. A. Bilangan utuh ditulis secara mandiri, misalnya 12. Bilangan pecahan ditulis dengan per yang dilekatkan pada bilangan penyebut yang mengikutinya. Contohnya setengah atau seperdua, itu ditulis 1/2. 9. Penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi, gabungan awalan ke, dan angka Arab atau huruf, misalnya abad ke-7. Selanjutnya, penulisan angka dan akhiran an dirangkaikan dengan tanda hubung, misalnya 5 lembar 5 ribuan. Nah, setelah bilangan 5.000 ini harus dihubungkan dengan kata hubung dan diberi akhiran an. Yang berikutnya, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis secara serangkai, misalnya kelapa 2. Bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akta, atau kwitansi dapat ditulis dengan angka dan diikuti oleh huruf. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana paling banyak 200 juta rupiah. Penulisan kata ganti kau, ku, mu, nya yang baik dan benar. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya, misalnya rumah itu telah dijual. Lalu kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain, misalnya aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Penulisan kata sandang si dan sang yang baik dan benar. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Lalu, kata sang ditulis dengan huruf awal, kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Penggunaan tanda baca titik dan tanda baca koma yang baik dan benar. Yang pertama, tanda titik yang digunakan pada akhir kalimat untuk menutupi sebuah tulisan pada kalimat pernyataan. Contohnya adalah, kami semua berkumpul untuk acara alumni. Yang kedua, tanda titik digunakan di bagian belakang angka atau huruf dalam daftar, perincian tabel, atau bagan untuk memberikan kejelasan. Yang ketiga, tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Contohnya, agar lebih jelas, latar belakang dan masalah akan diuraikan secara risah. Yang keempat, tanda titik tidak perlu diletakkan di belakang angka akhir pada deret tersebut. Contohnya, 2.1. Apa yang dimaksud dengan bahasa? 2.1.1. Apa saja ciri-ciri bahasa? Tanda titik tidak digunakan untuk angka atau huruf yang sudah mencakup dalam penjelasan. Contohnya, 1 buka kurung, saat anak-anak mulai menyukai game, maka orang tua harus mengawasinya. Selanjutnya, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau durasi. Contohnya, pukul 03.20.11 atau pukul 3:20 Lalu, tanda titik tidak terletak di belakang angka terakhir, termaksud saat angka tersebut hanya 1 digit atau bahkan lebih di dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Contohnya, tabel 1, kondisi masyarakat pada saat COVID-19. Lalu, titik digunakan untuk memisahkan angka ribuan atau kelipatannya menunjukkan jumlah total. Contohnya, penduduk di desa Kenari memiliki anggota 100.000 orang.
Lalu selanjutnya, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan angka ribuan atau jumlah yang tidak terlihat dari kelipatannya. Contohnya, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Lalu, tanda titik tidak digunakan di bagian belakang alamat, penerima, surat, serta tanggal pada surat tersebut. Contohnya, yang terhormat titik Adi Hasrudi Jalan Beringin 1. Yang terakhir, tanda titik dapat digunakan pada akhir judul dan subjudul, contohnya Lutung Kasarung. Lalu selanjutnya tanda koma. Yang pertama, tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam daftar kata frasa atau bilangan. Contoh, 5,4,3,2,1. Lalu yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk. Yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh, karena dia rapi dan baik hati, banyak orang yang menyukainya. Yang keempat, tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contoh, banyak orang yang menyukainya karena dia rapi dan baik hati. Yang kelima, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh, karena dia selalu produktif pada kehidupannya, dengan demikian dia mudah melalui segala hal. Yang keenam, tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, nak, bagaimana kuliah hari ini? Yang ketujuh, tanda koma digunakan untuk memisahkan kata langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, bagaimana kalau kita bermain di pinggir sungai? Kata Reva, lalu kami pun menyetujuinya. Yang kedelapan, tanda koma tidak dipergunakan untuk memisahkan kutipan langsung yang diucapkan di akhir dengan tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Contohnya, bagaimana keadaan bibimu? Tanya tetanggaku. Yang kesembilan, tanda koma digunakan di antara A, nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Contoh, Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 71, Jakarta 10430. Yang ke-10, tanda koma digunakan sesudah salam pembuka seperti dengan hormat atau salam sejahtera, salam penutup seperti salam takzim atau hormat kami, dan nama jabatan penanda tangan surat, contohnya dengan hormat salam sejahtera. Yang ke-11, koma terletak di antara nama seseorang dan singkatan gelar akademis yang mengikuti program ini untuk membedakannya dari singkatan nama pribadi, nama keluarga, atau nama garis keturunan. Contohnya, Bambang Irawan M. Hum. Yang ke-12, tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen dinyatakan dengan angka. Contohnya 12,5 M, 27,3 kg. Yang ke-13, tanda koma digunakan untuk melampirkan informasi tambahan atau penjelasan posisi. Contoh, di daerah desa Sukamaju, misalnya, masih banyak mengalami kekurangan padi di sawah. Yang ke-14, tanda koma dapat ditempatkan di belakang informasi yang ada, dimulai dengan kalimat awal agar tidak terjadi kesalahpahaman. Contoh, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah.